Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Tumpu. Oke, terima kasih waktunya. Kita ada bincang-bincang sedikit masalah program Science Club yang akan diselenggarakan di sekolah kita. Jadi saya memilih untuk merencanakan program Science Club di sekolah kita, mengingat dan menimbang permasalahan tiap tahunnya murid-murid kita dalam menghadapi seleksi KSN tingkat kabupaten dan maupun sampai ke tingkat provinsi harapannya. Jadi pada kesempatan ini ingin diberi masukan bagaimana kalau murid-murid kita itu dalam memilih program Science Club dengan 9 mapel, ada matematika, fisika, kimia, biologi, kemudian TIK, astronomi, kebumian, geografi, dan apalagi yang belum terakhir, geografi. Oke. Nah, jadi harapannya memang bagaimana anak-anak mampu memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Jadi di sini perlu bantuan dari guru BK, Bu Dian sebagai guru BK untuk membantu murid-murid keinginannya kemana. Gitu. Jadi apa rencananya Bu Dian untuk menyukseskan program Science Club ini? Oke, berkaca dari yang sudah-sudah ya Bu, memang sebenarnya keluhan anak banyak ketika menghadapi Olimpiade, baik itu di tingkat kabupaten, karena kan kita biasanya langsung di tingkat kabupaten, tidak melalui tingkat sekolah. Mereka itu selalu berkata bahwa, Bu, saya sebenarnya mau ke sini, tapi tiba-tiba saya dicomot ke yang ini, gitu. Dengan ada dalam tanda kutip mungkin ada berupa kalimat-kalimat yang membuat mereka menjadi terpaksa ke situ, gitu ya. Dan mereka tidak bisa menolak itu, Bu, gitu. Nah, untuk program Bu Tumpu ini yang Science Club ini, gitu ya, saya dari BK sebenarnya juga sangat-sangat mendukung. Karena apa? Di situ tentu masalah minat, bakat anak itu bisa tersalurkan ketika memang kita punya wadah-wadah tersendiri. Mungkin kalau dari BK itu seperti biasa, kalau bisa mungkin nanti kita adakan dulu seleksi di tiap-tiap kelas mungkin, maksudnya seleksinya bukan yang berat-berat, kita tanya aja dulu, mungkin dari guru-guru mata pelajaran lah kita lihat dari nilainya dulu. Bagaimana kesukaan mereka terhadap atau atensi mereka ketika mengikuti pelajaran yang berkaitan dengan tadi yang 9 mata pelajaran KSN itu. Jadi dari situ nanti kita bisa ambil anak-anaknya nih yang memang kelihatannya punya bakat atau misalkan punya nilai tinggi lah di bagian 9 mapel itu. Lalu yang kedua bisa kita lakukan nanti tes minat bakat. Ya, yang bisa nanti paling tidak mengelompokkan mereka tuh lebih memilih ke yang entah biologi, entah kimianya, entah apa gitu kan. Jadi bisa ke situ. Mungkin kalau semisalnya nanti pihak ibu misalkan berbicara kepada pihak sekolah, mungkin bisa juga ketika kelas meeting, kan biasanya nih olahraga aja yang kita lakukan ya Bu pertandingannya. Bisa nggak misalkan diselipkan nih gitu, misalkan kita buat olimpiade mini misalkan. Jadi antar kelas kita buat nih olimpiade 9 mata pelajaran. Kalau memang tidak bisa misalkan menggunakan kayak HP atau menggunakan di labor komputer, kita kan bisa menggunakan pena kertas gitu ya. Jadi dari situ kan nanti akan muncul bakat-bakat atau kemampuan-kemampuan anak itu. Nah dari situlah baru nanti bisa anak itu kita salurkan kembali ke klub-klub tertentu yang memang dipegang oleh guru yang sudah ditunjuk. Cuman bisa nggak Bu misalkan gitu ya, ini juga ada keluhan nih, selain BK kan untuk siswa ini ada juga dari guru. Mereka rasanya tidak mampu untuk mengampu itu. Contoh misalkan ya, disuruh mengampu astronomi, padahal bidang mereka bukan ke situ. Sebenarnya kita sebagai guru dituntut untuk seperti apa ya? Jadi serba bisa. Sebenarnya bisa, kita mungkin bisa untuk oh ya ini megang astronomi misalkan, tapi mungkin bisa diakomodir dari pihak sekolah
guru yang bersangkutan itu ini dulu, dia apa ya namanya ya? Dibimbing khusus, Iya, maksudnya diberi diberikan pelatihan entah khusus, dia penguatan mungkin ya, pernah entah saya dia lakukan dibelikan itu buku-buku yang menunjang tentang itu gitu, lalu terus dia disuruh ikut secara online, secara misalnya. online-nya gitu. Jadi paling tidak ketika dia memberikan materi kepada anak KSN-nya gitu, itu nggak canggung gitu loh. Itu nggak, anak-anak tuh jadi gini, Bu, kami bacanya di internet. Anak-anak kan sekarang udah lebih melek internet sebenarnya daripada kita gurunya. Bu, saya baca di internet kayak gini-gini, Bu. Tapi ketika waktu itu ibu itu menyampaikan kayak gini, beda, Bu, katanya gitu kan. Jadi bingung kami gitu. Nah, ketika pas sudah waktu hari H mereka melaksanakan olimpiade, pulang dari situ mereka laporan lagi nih si anaknya. Bu, beda, Bu, sama yang diajarin itu, Bu. Yang itu lebih ke apa ya namanya ya? Lebih umum. Kalau yang kami hadapin ini memang lebih spesifik, astronominya bener-bener gitu. Jadi kami bingung dan segala macamnya gitu. Nah, di situ mungkin bisa kan gitu. Artinya tidak hanya muridnya yang diakomodir gitu, tidak hanya muridnya yang difasilitasi, tapi dari gurunya dulu yang harus dilakukan gitu. Jadi sama-sama nanti antara guru dengan murid juga punya minat yang sama terhadap bidang yang akan mereka pelajari. Jadi kalau kita kan di sekolah kita ini untuk kebumian sama astronomi itu kan kita tidak dapat apa ya, tidak ada guru yang mumpuni gitu. Jadi ini perlu ada diakomodasi untuk penguatan guru-guru KSN. Iya. Nah, jadi bisa nanti diusulkan oleh pihak sekolah ke dinasnya begitu ya. Jadi untuk program Science Club ini kita dulu bukan program Science Club, tapi secara mandiri gurunya ini untuk pemilihan minat bakat anak untuk mencapai dia sukanya di mana pada program Science Club. Kalau pada kelas meeting mungkin sudah berapa bulan berlalu. Apakah ada gagasan untuk di awal-awal semester ini? Jadi kita pas waktu Desember itu kelas meeting kita sudah dapat anaknya dengan memperkuat hasil, kita nengok hasilnya selama 1 semester itu gitu. Gimana kalau menurut dia? Ya mungkin bisa dilihat dari itunya dulu, Bu, yang dari anak-anak yang maksudnya dari guru mata pelajarannya gitu ya. Kemampuan anak itu bagaimana dari segi nilainya, atensinya terhadap terhadap mata pelajaran tersebut gitu. Mungkin bisa dari situ. Terus yang kedua yang tadi yang dengan kita tes minat bakat itu Ya, kan. tes minat bakat berarti dilakukan di awal pembelajaran. Iya, di awal pembelajaran Jadi gitu. kita sudah punya data-data anak mana yang minat di ini ya. Misalkan tahun ini di biologi berapa orang nih di kelas 10 1 misalkan, terus yang apa kimia berapa orang gini. Jadi nanti kan kita pantau progresnya. Selama 1 semester nanti bagaimana dia gitu. Tentu kalau umpamanya guru-guru kan ada nanti entah ulangan hariannya atau tugas-tugas hariannya kan bisa dari situ mungkin bisa dipantau. Bagaimana mereka, kadang gini kan Bu, anak itu sebenarnya misalkan gitu ya, kalau kita berkaca dari yang kelas 10 misalkan. Ketika waktu SMA tuh kadang ngeluh gini, Bu, saya dulu suka sama ini, sama mapel ini. Waktu SMP saya bisa. Tapi ketika di SMA saya nggak bisa, Bu, gitu. Kenapa gitu? Nggak ngerti. Kadang, mohon maaf, kadang dibilang faktor dari gurunya yang kurang bisa memberi menyalurkan atau gimana itu ya? Iya mendekati mungkin ya maksudnya ya. Kalau mungkin di SMP mungkin gurunya itu mungkin kalau nggak bisa Bu saya nggak ngerti, didekati mungkin. Jadi secara pribadi ya di mejanya gitu. Artinya dia tidak menjelaskan di depan secara personal. Karena gaya belajar anak kan beda-beda Bu. Ada yang memang dia pengen suasana tuh agak sepi gitu, nggak dijelaskan di depan. Tentu kan kawan-kawannya mungkin ribut. Tapi kalau dia secara personal didatengin ke mejanya, mana nih yang apa? Dia jadi lebih mengerti. Jadi oh ini Bu yang bagian ini saya nggak ngerti saya. Nah itu juga semacam PR buat saya Bu untuk ini sebenarnya anak punya bakat, punya minat dia dari SD sampai SMP. Bahkan ada Bu 2 tahun yang lalu anak itu di SMP pernah ikut olimpiade di salah satu mapel tertentu. Ketika di SMA dia masuk ke jurusan yang memang dia sukai gitu ya.
berharap bahwa dia lebih bisa memperdalam mapel yang memang kemarin di Olimpiade kan. Tapi ketika di kenyataannya gitu ya, nah itulah yang dia katakan bahwa kok saya mentok ya Bu, nilai saya malah cuman 2 poin di atas KKM Bu, katanya kayak gitu. Padahal saya waktu SMP bisa. Nah ini di mana keluhannya? Nggak ngerti, saya nggak ngerti Bu gitu. Nggak tahu di mana salahnya. Saya sudah coba cari Bu di YouTube. Ketika saya cari coba di YouTube, saya orek-orek lagi di rumah, saya bisa. Tapi ketika masuk ke kelas, ketika saya mau menyalurkan atau mengerjakan segala macamnya di kelas itu kayak blank gitu. Nah, itu tuh yang saya masih tertahan gimana caranya untuk supaya anak ini gitu ya tetap tersalurkan bakat dan minatnya, tidak terkendala pada hanya faktor guru yang menjelaskan di depan. Mungkin dengan adanya Science Club ini, siapa tahu mungkin kan guru mata pelajarannya bisa jadi berbeda dengan pengampu di Science Clubnya. Siapa tahu nanti gitu, ketika dia disalurkan ke Science Clubnya gitu, walaupun mungkin nilai dia rendah, tapi dia minat ke situ, dia punya bakat ke situ. Tapi ketika bertemu dengan guru yang lain yang bisa mengayomi, siapa tahu nanti dia muncul lagi, meningkat lagi gitu. Jadi di situ juga nanti bisa mungkin apa saya atau ibu ya selaku ketuanya KSN atau mungkin guru-guru KSN itu untuk mungkin semacam memberikan seperti kayak angket ya Bu ya, maksudnya kayak gini, kamu suka nggak mata pelajaran ini gitu. Terus kalau misalkan suka, di mana kelebihannya, di mana kekurangannya, di mana kekurangannya gitu. Nanti di situ juga misalkan anak tuh suruh jujur aja, misalkan saya sebenarnya suka, tapi saya terkendala di tidak mengerti waktu gurunya mengajar. Nah, itu kan bisa nanti digali lagi, lebih dalam lagi bagaimana, atau mungkin nanti bisa kita sama-sama melakukan wawancara juga sama anak yang bersangkutan. Jangan sampai nanti anak sudah punya minat di bidang itu, bakatnya atau kemampuannya sebenarnya ada, kita tinggal mengasah lagi kan gitu kan Bu. Tiba-tiba hanya gara-gara satu perkara aja anak ini jadi ya gitu. Sayang kan sebenarnya anak-anak ini punya kemampuan, cuman wadahnya nggak ada Bu. Anak-anak kita itu sebenarnya ada mereka kemampuan. Contoh gini, anak-anak ini lebih banyak ikut olimpiade online. Yang kelas 12 sekarang ini Bu ya, yang ketika kemarin mendaftar SNBP. Bu, saya mau daftar melalui jalur prestasi Bu, mana sertifikatnya? Mereka bawa. Ini loh Bu, ditunjukkan sama saya. Ada yang ikut olimpiade yang khusus kedokteran, ada ikut olimpiade yang memang khusus misalkan matematika atau biologi. Jadi mereka ini lebih, udahlah saya ikut ke situ aja Bu, gitu. Karena toh mereka menang atau enggaknya itu ya hanya mereka yang tahu, apresiasinya dari situ. Kami pun Bu hanya cuman sebagai peserta, misalkan di situ sudah selamat Anda ini berjuang lebih apalagi supaya nanti bisa masuk entah 10 besarnya. Kayak gitu ada tuh Bu kalimatnya. Jadi mereka merasa lebih diapresiasi, lebih dihargain di situ daripada ketika di sekolah mereka sebenarnya mau ikut tapi karena kalah saing dengan yang dicomot-comot, jadi mereka ngerasa ya udah untuk apa aku membuktikan diri. Berarti nanti kita dari awal pembelajaran kita sudah meluncurkan angket-angket untuk merangkul anak-anak kita untuk bisa mengikuti program Science Club. Nah, mungkin di ini juga ya Bu ya, di pertama masuk siswa itu apa namanya? PLS. Iya, PLS. Ini bisa dikenalkan program-program sekolah apa ini yang kita punya. Gitu kan, bisa kita sisipkan di situ. Jadi co-kurikulernya dapat, intrakurikulernya dapat, bahkan ekstrakurikulernya juga dapat. Gitu. Bisa nanti mungkin akan lebih mengena nanti gini Bu. Ibu bisa nggak misalkan mencari anak-anak yang memang sudah pernah ikut olimpiade misalkan nih yang di KSN gitu ya. Jadi nanti pada waktu MPLS mungkin pas di bagian saya di BK kan ada nih masuk gitu. Pas membahas tentang itu nanti saya masukkan nih anak-anak ini. Jadi cerita pengalaman. Iya, pengalaman karena kalau umpamanya kita nih yang udah dewasa ini bercerita kepada mereka, tentu mereka nanti akan
ibu nih gitu yang ngomong. Tapi kalau umpamanya anaknya yang ngomong atau misalkan kawannya yang ngomong langsung gitu ya, mereka kan oh iya kakak itu ini, oh iya ya gitu. Jadi mereka juga bisa bertanya kepada si kakak itu untuk eh, lebih saya maunya ini. Kakak kalau kakak dulu seperti apa? Saya takutnya kayak gini kak, kakak kemarin kayak mana gitu. Jadi bisa seperti kayak curah pendapat gitu. Kalau seperti itu saya rasa lebih mengena nanti Bu. Gitu. Bisa aja. Nanti saya koordinasi juga sama Bapak kesiswaan. Ya, jadi ada waktunya mungkin agak diperpanjang untuk kami jam BK. Biasanya kan mungkin ada 1 jam sampai 1,5. Mungkin kita bisa minta 2 jam khusus. Jadi nanti 1 jam masuknya di BK. Nah, yang 1 jam lagi nih nanti masuk nih anak-anak apa. Entah nanti yang bagian OSIS-nya memperkenalkan organisasinya juga gabung di situ nanti sama anak-anak yang Program-program iya, ekskul ekskul lainnya. lainnya, bukan cuma KSN aja, tapi mungkin karena sekarang kita berhadapan, Ibu kebetulan juga di bagian KSN-nya, nanti Ibu bisa cari anak-anak yang memang pernah gitu. Contoh seperti kayak kemarin kayak Namian kan yang udah sampai Iya, ke apa, nah sampai ke itu Surabaya. ya itu tolong dimunculkan juga salah satunya gitu. Walaupun dia besok berarti kelas 12 ya besok dia ya, Iya, itu kan pas bisa masih bisa. aja, masih bisa dia Kemudian itu. tahun kemarin kita biologi sama kimia sudah sampai di provinsi dan diinapkan, jadi bisa bercerita tentang ini ya pengalamannya. Oke, terima kasih Bu Dian telah memberikan motivasi dan harapan, rencana juga ke depannya tentang program KSN yang bisa menyuarakan dan memberikan pilihan kepada murid sehingga murid merasa memiliki bahwasanya program tersebut adalah program yang berdampak pada murid. Assalamualaikum.